Kalau kalian ingin bahagia di ruang kerja, sebenarnya nanti bisa dipakai tidak hanya di ruang kerja. Begitu masuk ruangan, pilihlah 2 orang yang ada di ruangan itu. Fokuslah pada 2 orang itu, pejamkan matamu, doakan 2 orang itu agar bahagia. Misalnya ini tak pilih siapa, ya Allah semoga sahabatku yang di sana tesisnya cepat selesai. Terus noleh ke sini, semoga sahabatku yang sana cepat dapat jodoh misalnya. Katanya Satmeng, kamu berdoa begitu saja, ndak usah mikir dikabulkan atau ndak. Hatimu akan lebih longgar, lebih bahagia. Hari itu di kantor. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita mulai ngaji kita untuk minggu pertama bulan Oktober. Tema ngaji kita bulan ini tentang kelompok teori-teori kritis. Kita ambil 4 tokoh yang terkenal dalam dunia filsafat kontemporer. Malam ini kita ngomong Marcuse, minggu depan kita ngomong Habermas, minggu depannya lagi kita ngomong Gramsci, dan yang terakhir Louis Althusser. Bagi mahasiswa filsafat, nama-nama itu mungkin sudah cukup akrab di telinga. Yang bukan filsafat mungkin juga pernah dengar, mungkin ya, atau ya paling tidak pernah lewatlah di telinga atau di mata nama-nama itu. Maka tidak ada jeleknya, ada banyak pelajaran bisa kita ambil dari mereka. Kalau bulan lalu kita ada di hikmah timur, sekarang ada di hikmah barat dengan karakternya masing-masing. Kalau di timur itu kecenderungannya yin, kalau di barat itu kecenderungannya yang. Harusnya ngaji filsafat barat itu semangat provokatif, agak meledak-ledak. Harusnya, cuma mohon maaf saya tidak bisa meledak. Ya wis nadana kayak gini aja, dinikmati sambil setengah-setengah ngantuk itu kan enak. Yang penting paham, kalau tidak paham ya diulangi. Kalau tidak paham lagi ya diulangi lagi. Tidak paham-paham ya tidak apa-apa, dapat pahala belajarnya. Ya, jadi kadang-kadang memang kebaikan, kebenaran itu membuka mata kita tidak lewat jalur resmi. Harusnya kita yang muslim itu ketemu kebenarannya harusnya pakai Al-Quran, para ulama atau hadis. Tapi kadang-kadang baca Quran tidak ngefek, tidak mengagetkan, tidak menggetarkan. Mungkin karena saking akrabnya, karena sejak kecil kita ketemu Al-Quran, terus tidak kaget sama sekali. Tapi begitu orang lain yang ngomong, yang bukan muslim, kita wow. Padahal ya podo wae, semangatnya sama saja. Saya kemarin baca ada cerita tentang karyawannya Google itu. Jadi ada seorang karyawan Google. Google itu kan sekarang Tuhan kita. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, itu Google.
Jadi dia tahu segalanya. Jadi ada pengelola Google generasi awal, as-sabiqunal awalun. Dia kalau urutan pegawai dia pegawai nomor 107. Namanya Satmeng. Jadi Satmeng ini punya tantangan karena orang kerja itu kan kalau monoton, rutin itu membosankan. Apalagi sudah makmur itu males disuruh banyak kerja. Dia ngasih tips kalau kalian ingin bahagia di ruang kerja, sebenarnya nanti bisa dipakai tidak hanya di ruang kerja. Begitu masuk ruangan, pilihlah 2 orang yang ada di ruangan itu. Fokuslah pada 2 orang itu, pejamkan matamu, doakan 2 orang itu agar bahagia. Misalnya ini tak pilih siapa, ya Allah semoga sahabatku yang di sana tesisnya cepat selesai. Terus noleh ke sini, semoga sahabatku yang sana cepat dapat jodoh misalnya. Katanya Satmeng, kamu berdoa begitu saja, tidak usah mikir dikabulkan atau enggak. Hatimu akan lebih longgar, lebih bahagia. Hari itu di kantor. Kalau tidak percaya nanti kamu coba ya. Kalau sudah bosan di kamar itu, temannya itu aja membosankan, doakanlah temanmu itu justru. Begitu kamu berdoa, hatimu akan lebih longgar. Ini kan yang ngomong bukan orang Islam, tapi kamu cari dalilnya banyak. Mendoakan saudara. Begitu saya cerita kayak gini kan kesannya beda. Iya ya, Google loh itu. Orangnya mungkin tidak muslim dari namanya saja, tapi kamu terinspirasi oleh itu, padahal bolak-balik ngaji hadis, diceramai TV sehari 3 kali, untuk sayang sama saudaranya, tidak terpengaruh. Tapi begitu baca dari sana, hatimu terbuka, iya ya, ternyata mendoakan saudara itu membahagiakan. Tidak masalah dikabulkan atau tidak. Dan gak harus kamu pamer nulis di Facebook, di WA, share dan aminkan, gak usah. Ya, didoakan aja. Enggak usah dia juga harus tahu, kamu doakan aja. Nah itu kebahagiaannya kembalinya padamu sendiri. Dan itu dipraktekkan dan banyak sukses. Google sampai hari ini antara lain di antara tipsnya itu. Tiap hari orang bisa senyum. Tidak lagi sumpek dan merengut waktu masuk kantor apa kuliah. Jadi begitu kamu masuk ruang kelas, lihat dosennya sudah suntuk, kamu doakan dosennya. Semoga dosenku ini gitu kan gajinya naik. Jadi dia semakin bahagia kan gitu. Oke, maka kita jelajahi semua hikmah yang ada, barat atau timur. Siapa tahu dari salah satunya ada yang membuka jalan kita menuju hidayah. Kayak katanya Ghazali kemarin. Mengawali pintu ketemu Allah. Tidak hanya lewat jalan timur, tapi juga lewat jalan barat. Toh Al-Quran sendiri bilang timur atau barat semuanya miliknya Allah. Silahkan kamu buka ayatnya, baik ayat kauniyah, ayat qauliyah, baik orang-orangnya, barat maupun timur, pikiran-pikirannya. Hari ini kita ada di barat. Mungkin minggu depan ke timur lagi, ke barat lagi, ke timur lagi. Entah di tokoh siapa, di tema yang mana yang tiba-tiba membuka mata kita. Karena kita harus mencari sendiri momen pencerahan itu, momen meletik, momen tiba-tiba terbuka semuanya. Yang selama ini mungkin hanya dihafalkan, dipahami putus-putus, pada saatnya akan ada momen ilmunya jadi matang, jadi dewasa. Oke, bismillah. Marcuse kalau dalam sejarah filsafat, termasuk filsafat kontemporer, masuk generasi teori kritis. Generasi teori kritis itu mengembangkan ajaran-ajarannya Karl Marx. Cuma Karl Marx-nya tidak kayak penerus Karl Marx seperti Lenin, Mao, dan kawan-kawan. Bagi mereka, kalau orang hanya mengikuti Karl Marx 100%, tidak operasional, zaman berubah.
Di zaman Karl Marx relasinya juragan sama buruh. Tapi hari ini ndak itu lagi. Situasinya sudah jauh lebih kompleks. Maka menerjemahkan gagasan-gagasan Karl Marx ndak bisa begitu saja diaplikasikan. Termasuk bagian-bagian keras seperti revolusi proletar atau diktator proletariat. Jadi orang-orang kecil itu setelah menguasai situasi dia diizinkan untuk jadi diktator. Itu yang bikin penerjemahannya jadi berdarah-darah. Maka tokoh-tokoh seperti Marcuse dan kawan-kawan ini diambil kesadaran pembebasannya, kemudian diadaptasikan, disesuaikan dengan situasi kontemporer. Lahirlah antara lain yang dikenal teori kritis. Dari generasi pertama kita ambil Marcuse ini. Nanti generasi kedua ada Habermas. Oke, ya Marcuse dari namanya kelihatan Jerman. Meskipun nanti akhir hidupnya pindah ke Amerika. Tidak usah saya cerita, memang dia orang pinter pasti. Dari riwayat hidupnya, dia sempat juga masuk wajib militer, cuma tidak ikut perang, bagian ngopeni kuda. Tapi terus nanti pulang jadi profesor filsafat. Gagasan-gagasannya luar biasa, cuma malam ini kita ambil satu bagian saja tentang kritiknya pada modernitas dari buku One Dimensional Man. Dia punya beberapa buku masterpiece termasuk Eros and Civilization. Nanti kapan-kapan kita bahas buku itu. Yang butuh buku itu boleh minta ke saya, cuma bahasa Inggris. Dalam bentuk e-book. Yang suka seni mungkin agak suka sastra boleh, ada beberapa bukunya yang konotasinya ke sana. Yang menarik, mungkin Marcuse ini menikah 3 kali dia menikah. Yang pertama dengan ahli matematika, yang kedua dengan mantan istri suaminya, yang ketiga dengan mahasiswi pasca sarjananya. Selisihnya 40 tahun. Ya. Enggak apa-apalah dapat profesor lumayan. Kan warisan bukunya banyak nanti. Oke. Anaknya sekarang sudah profesor, sudah besar, profesor emeritus. Kelahiran 1898, nanti meninggalnya 1979. Berarti usia beliau sekitar 61 saat meninggal. Oke, kita mulai saja. Saya awali dari sini untuk menuju teori kritis sebelum masuk ke Marcuse. Jadi orang-orang yang sudah menikmati dunia modern, saya tidak tahu Indonesia ini termasuk modern apa belum, atau modernnya diloncati langsung postmodern. Ya. Ya modern itu sebenarnya istilahnya agak ambigu. Kalau dari sisi istilah modern itu artinya baru. Jadi orang yang tidak ketinggalan zaman itu pasti dia modern. Orang yang update itu modern. Tapi dalam sejarah filsafat, modern kadang dipakai juga untuk menyebut satu fase sejarah. Satu periode yang diawali abad 15. Kalau dalam sejarah, tepat ketika Islam mulai surut, pengaruh intelektualnya, abad-abad 15-16, Barat mulai melahirkan Renaissance of Clarum, pencerahan. Disitulah diawali era modern, yang menjawab kegelisahan dominasi agama-agama. Kalau di Barat kan dominasi agama Kristen luar biasa zaman itu gereja. Sehingga banyak orang menyebut zaman itu di Barat adalah era kegelapan. Kenapa gelap? Karena orang tidak bebas mikir.
Bahkan ilmuwan yang harusnya berpikirnya objektif, bebas untuk menemukan ilmu baru, harus manut aturannya gereja. Tidak boleh ada satupun teori, satupun konsep yang nabrak kebenaran agama versi gereja. Saya tidak tahu apa Islam juga ada yang semacam itu, tapi hari ini ada beberapa gagasan yang konotasinya bisa ke situ. Maka hati-hati, karena kita bisa kembali ke era kegelapan lagi. Kita tidak bebas lagi, tidak jadi manusia lagi kalau seperti itu, dalam tanda petik. Nah, setelah itu muncul era modern. Cirinya kan antroposentris, manusia sebagai pusat segalanya. Habis-habisan mengelaborasi kemampuan manusia dalam dunia rasional, individual, bebas. Dan itu terbukti sukses. Karena beberapa abad selanjutnya Barat jaya mendominasi zaman. Sebenarnya sampai hari ini. Diakui atau tidak diakui. Sementara Timur diakui atau tidak diakui, kita surut dan kalah. Makanya ngamukan. Orang kalah itu kan gampang tersinggung, gampang ngamuk. Itu diantara cirinya. Nah, cuma modern ini awalnya kan mengkritik tradisi ketat, tradisi mitos. Akhirnya juga menjadi mitos. Banyak hal-hal yang dikategorikan sebagai modern, akhirnya diadopsi begitu saja dengan tidak kritis. Sehingga lama-lama jadi mitos. Hati-hati apapun yang kamu terima secara tidak kritis, kamu jalankan begitu saja, tidak kamu pertanyakan relevansinya, efektivitasnya, kecocokannya untuk hidupmu, dia akan menjelma jadi mitos. Ya contohnya misalnya mitos itu kalau dulu mitos perdukunan, orang modern mungkin mitos kedokteran. Sakit dikit obat, sakit dikit obat. Dulu pakai jimat, sekarang pakai pil. Dua-duanya sama-sama bisa jadi mitos. Ketika kamu tidak kritis. Jadi pikiran-pikiran modern juga banyak yang sifatnya jadi kayak mitos. Diterima begitu saja tanpa kritis. Ya contohnya banyak orang yang ngaku modern tapi ya gayanya begitu. Ya tak kasih contoh, cuma jangan bilang-bilang di luar. Misalnya wisuda. Ya kan? Wisuda itu kan unik. Kamu disuruh pakai toga, disuruh pakai kayak daster itu kan. Pakai daster terus pakai itu. Dan itu begitu kamu pakai itu kan kamu bangganya luar biasa. Sekarang mulai TPA sampai S2, S3 juga modelnya begitu. Lu gunanya apa itu? Neng jangan bilang-bilang di luar. Ya. Kemarin ada yang usul, mbok sudah wisudanya, ada kampus yang mau wisudanya pakai sarung aja sama kopiah dan Islam. Itu kan sebenarnya cuma kesepakatan aja. Kalau disepakati boleh, ya boleh-boleh saja wisudanya pakai sarung, pakai kopiah, nanti yang lain pakai sorban sama jubah, nanti yang lain pakai. Wong yo itu cuma simbol. Mungkin sekarang mindah tali toga, besok mindah sorban, misalnya sorbannya dibulatkan. Wong ya itu cuma kesepakatan. Ketika kamu terima begitu saja tanpa kritis, dia jadi mitos. Kalau motornya merek apa, anak gaul. Kalau motornya tahun 60-an itu anak jadul. Mitos. Merek HP juga jadi mitos kan, kalau HP-mu masih merek-merek murah kelas 1 juta dan sekitarnya, kamu beli casing yang kira-kira casingnya casing HP yang kelas puluhan juta ke atas. Padahal itu Apple tapi casingnya saja. Kan banyak sekarang begitu. Itu kan kamu terjebak mitos sebenarnya. Banyak mitos-mitos dunia modern. Nah, muncul kesadaran baru, ternyata kita itu hanya jatuh ke lubang yang sama. Dulu sebelumnya kita menghindari mitos-mitos
kita anggap primitif, kemudian mitos-mitos kita anggap dari agama, tapi sebenarnya kita jatuh lagi ke dalam mitos-mitos modern. Itu kegelisahan yang memunculkan teori kritis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, modern itu kan sangat rasional. Kita tahu lah peradaban modern yang positivistik itu yang dipercaya cuma dua. Yang ada bukti konkretnya atau yang masuk akal. Seolah-olah ilmunya orang modern itu, pengetahuannya orang modern itu sudah luar biasa. Kebenarannya universal. Tapi kemudian ada kesadaran baru. Orang-orang hari ini, orang-orang kontemporer, para filosof baru, mengungkap bahwa ternyata tidak sesederhana itu. Tidak mesti kalau sudah fisika, matematika, biologi itu objektif. Ada subjektivitas-subjektivitasnya. Itu nanti di banyak tokoh kan diungkap. Misalnya ada istilah subjektivitas reflektif. Ternyata ilmu itu yang dianggap objektif, ilmu apapun, teori apapun, menyembunyikan kepentingan dan ada relasi kuasanya sendiri. Kadang-kadang ilmu itu mana dianggap penting, mana tidak penting. Itu tergantung izin atau rekayasa dari yang punya kuasa. Ya kuasa itu di levelnya masing-masing. Apakah itu di kampus, apakah itu dalam satu negara, dalam satu kementerian, dalam mungkin bahkan di pesantren, bahkan takmir masjid ini yang punya kuasa jadi takmir ngajinya harus apa saja. Itu kan ada relasi kuasa di situ. Mungkin kalau takmirnya diganti semua kelompok akhi ukhti, ngaji-ngaji kayak gini hilang. Loh iya, ini bid'ah semua ini ngajinya. Bisa kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Relasi kuasa. Ada hubungannya sama kuasa. Enggak serta-merta ilmu itu penting, bagus, terus ngaji. Enggak. Ada relasi kuasa di situ. Ada kepentingan yang bermain di situ. Diakui atau tidak diakui. Nah itu Foucault. Ternyata enggak serta-merta ilmu itu rasional atau enggak rasional. Terus ada juga subjektivitas kritis. Ada orang, kan banyak teori-teori yang mengkritisi, kayak termasuk Karl Marx itu kan mengkritisi situasinya. Tapi ujungnya jadi ideologis, usaha, kalau bahasa di situ, usaha totaliter ke arah ideologi tertentu. Setelah mengkritik habis-habisan, akhirnya juga bikin kubu baru. Bikin ideologi baru, nambah masalah baru. Itu subjektivitas kritis. Kemarin kritisnya luar biasa, ternyata dia nyari posisi saja. Nah, itu subjektivitas kritis. Seolah-olah yang lama itu jelek luar biasa, maka ikutlah teori dari aku. Nanti teorimu ini jadi ideologi baru, ada lagi yang kritik, lahir teori baru lagi. Berarti kritik itu meskipun istilahnya ini kritik yang membangun loh Pak, ini kritik, di balik kritik ada penggiringan ke arah gaya berpikir tertentu atau ideologi tertentu. Itu subjektivitas kritis. Contohnya Marx. Marx itu kan mengkritik habis-habisan kapitalisme. Pada akhirnya arahnya ke ideologi baru sosialisme. Sama kayak positivisme. Positivisme itu mengkritik cara berpikir yang dogmatis sebelumnya, yang dianggap tidak rasional, tapi ya jatuhnya ke mitos baru rasionalitas. Sama. Jadi jangan percaya kalau ada yang ini murni aku ikhlas ngeritik. Tidak, dia sedang mengarahkan ke arah ideologi yang baik benar versi dia. Oke, nah itu kritiknya modern. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Akhirnya orang sadar sekarang, nah itu kesadaran baru namanya. Bahwa banyak orang digiring oleh sejarah. Kenapa? Karena cara membaca sejarahnya linier. Sehingga orang terseret ke situ semua.
Misalnya, kalau ingin sukses, lakukan A, B, C, D. Contohnya tokoh ini, ulama ini, anu ini. Dan semua orang merasa jalan sukses itu. Itu karena membaca sejarahnya linier. Sama kayak hari ini ada demam luar biasa, orang-orang tua pingin anaknya hafal Quran semua. Gara-gara nonton TV hebat sekali ya, ada anak kecil hafal Quran. Terus ulamanya, loh itu tidak salah sebenarnya. Cuma kalau kamu baca linier, bahwa semua anak harus hafal Quran, bisa gawat peradaban kita. Bukan apa-apa, banyak anak yang nanti sebenarnya dia tidak bakat untuk menghafalkan. Terus dipaksa. Terus macam-macam, membacanya linier. Mungkin anak ini bakatnya analistis, bukan menghafalkan. Mungkin anak sana bakatnya tidak di agama, tidak untuk, tapi dia bakatnya di eksakta misalnya. Sehingga akan ada kerugian-kerugian sendiri. Maka harus cermat membaca sejarah. Tidak salah, tapi harus pinter. Membacanya jangan linier. Kalau membacanya linier, ya akan banyak kerugian-kerugian sejarah. Jadi itu kesadaran hari ini, orang baru sadar, oh iya ya manusia itu macam-macam, anak-anak juga wataknya macam-macam. Bacalah yang cermat sehingga tidak harus diseragamkan semuanya. Itu kesadaran sejarah. Jadi ini kesadaran baru, kesadaran reflektif, kesadaran kritis, kesadaran sejarah. Ringkesnya apa kesadaran-kesadaran tadi? Yang pertama, penolakan terhadap semua narasi besar. Narasi tunggal. Jadi orang sekarang sadar dunia ini kompleks. Tidak mungkin hanya satu teori, satu konsep bisa menyelesaikan segalanya. Narasinya tidak bisa tunggal. Variabel perubahan itu tidak mungkin satu. Meskipun misalnya kalau Marx bilang bahwa para buruh bersatulah, maka dunia akan aman, tentram, damai, sejahtera, sama rata, sama rasa. Tidak ada jaminan kalau semua buruh bersatu itu yang terjadi. Karena variabel hidup ini banyak. Tidak bisa cuma satu. Jadi narasi besar, narasi tunggal mulai dikritik. Kayak Indonesia ini, krisisnya akan selesai kalau pendidikan moral jalan di semua sekolah. Loh, sejak dulu pendidikan agama sudah ada di sekolah-sekolah itu. Tapi kan tidak jalan. Kenapa? Karena itu mungkin faktor, tapi tidak satu-satunya faktor. Harus dicari juga unsur-unsur yang lain. Jadi mulai tidak percaya dengan jawaban tunggal untuk permasalahan yang kompleks. Tenang aja lah, pokoknya kalau kuliahmu cepat selesai, masa depanmu cerah. Tidak mesti. Tidak jaminan. Gitu loh. Ya apalagi nggak selesai-selesai. Jadi, jangan percaya narasi tunggal. Banyak orang bilang misalnya, filsafat di dunia Islam itu mati gara-gara dikritik oleh Ghazali. Satu faktor itu saja tidak mungkin peradaban sebesar ini mati gara-gara satu pikiran. Ya ada andilnya tulisannya Ghazali, tapi unsur lain pasti juga mendukung. Mungkin karena Islam memang secara peradaban kalah, mungkin karena budaya yang berkembang di Islam lebih cenderung ke sufistik, mungkin banyak faktornya, nggak cuma satu. Kalau cuma satu, tidak jaminan jawabnya. Indonesia ini maju kalau sepak bolanya menang. Tidak bisa. Maka kamu tidak harus terlalu galau kalau ada 1-2 faktor gagal, karena faktor itu banyak. Jadi jangan percaya narasi tunggal, karena kamu nanti akan terjebak sendiri. Terus semua kebenaran itu berhubungan dengan konstruksi sosial, itu pasti di banyak tokoh diomongkan bahwa yang kita anggap benar hari ini itu secara umum dibentuk oleh dunia sosial di mana kita hidup.
Mana baik, mana buruk, itu ya logika sosial yang bunyi. Mana pantas, mana ndak pantas, itu ya dunia sosial yang merumuskan. Bahkan mana benar, mana salah, itu dunia sosial yang menanamkan di kepala kita. Karena dunia sosial itu beragam, maka isi kepala kita semua macam-macam. Yang Madura, yang Jawa, yang Sumatera, yang Kalimantan, gayanya mesti beda-beda. Kenapa? Konstruksi sosial yang dihadapi beda-beda. Orang Arab, orang Afghanistan, orang Amerika, gayanya juga beda-beda. Struktur sosialnya beda. Jadi ini kesadaran baru. Kalau sebelumnya orang itu menganggap semuanya hanya satu. Pokoknya inilah yang menyelesaikan masalah. Inilah jawaban satu-satunya. Bahkan di Yunani kan sampai ada yang intinya alam semesta itu. Apakah itu air kah? Apakah itu api kah? Macam-macam jawabannya. Tidak. Inti itu tidak ada. Setiap horizon, setiap lokal punya logika sendiri-sendiri. Kesadaran ini memunculkan yang ketiga itu, sense of fragmentation akhirnya. Decentered self. Ini nanti yang melahirkan individualisme kalau di zaman modern. Ternyata gara-gara modern yang individualis itu kita kan akhirnya identitas individu, identitas yang beda menguat. Orang lebih fokus pada aku beda sama kamu, aku punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau sebelumnya fokusnya kan bareng-bareng kita ini umat Islam. Tapi sekarang decentered self. Decentered self itu ya umat Islam, Islam apa dulu? Alirannya apa dulu? Aliran itu cabang apa dulu? Dan seterusnya. Selalu lihat bahwa kita ini spesifik. Itu kesadaran barunya. Tidak lagi setiap kita adalah identitas bersama, tapi setiap kita punya keunikan sendiri-sendiri. Ini beda sama sebelumnya. Karena itu tidak ada narasi tunggal yang bisa mengakomodir semuanya. Selalu nanti ada sisa. Kalau kamu bilang orang Indonesia itu ramah-ramah, pasti ada yang tidak. Selalu ada sisa, percayalah. Yang tidak ramah pasti ada. Orang Barat itu cenderungannya ateis, tidak suka agama. Sekarang sudah banyak sisanya yang suka sama spiritualitas. Itu namanya decentered self. Jadi sudah nggak memusat lagi sekarang. Sekarang ada banyak pusat. Bahkan mungkin setiap individu itu pusat sendiri-sendiri. Punya gaya sendiri-sendiri, punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau dulu kan dipukul rata. Alah orang Islam paling ya begitu. Alah orang Barat itu ya segitu itu gayanya. Alah orang India itu ya mesti begitu. Enggak. Sekarang mulai sadar bahwa setiap entitas manusia, baik level individual maupun kelompok sosial, dia punya keunikan sendiri-sendiri. Itu kesabaran baru. Terus itu yang melahirkan hari ini muncul multiple conflicting identities. Jadi tabrakan antar identitas. Karena tadi setiap individu unik, masing-masing punya kepentingan, punya keinginan, punya identitas, maka tidak luar biasa kalau terjadi tabrakan. Kalau terjadi benturan antar identitas. Yang satu maunya A, yang satu maunya B. Maka jangan kaget. Dulu tidak disadari. Ketika tidak disadari, yang terjadi selalu ingin diseragamkan kembali. Yang beda dianggap salah. Sekarang orang baru sadar, oh iya ya, memang beda. Saya maunya ini, dia maunya itu. Sehingga konflik bisa dihindari. Tapi ketika belum disadari, yang terjadi konflik demi konflik. Oke, terus fenomena hari ini juga mass mediated reality. Realitas yang dibentuk oleh mass media. Kalau ini kalian sudah merasakan sendiri bagaimana
Dunia maya itu lebih membuat kita sibuk daripada dunia nyata. Ya kan? Kalau dunia nyata kan sudah rutin kita tiap hari paling ya bangun pagi, terus ngopi, terus malam ngangkring, terus nongkrong, ngerokok. Rutin, tidak ada yang jadi masalah. Tapi begitu kamu buka WA, buka Facebook, buka internet, terjunlah kamu dalam problem-problem dunia maya. Kamu lebih sibuk di situ daripada dunia nyata. Begitu masuk dunia maya, kamu yang di dunia nyata pemalu, jadi ganasnya luar biasa. Ya kan? Kalau di dunia nyata ketemu cewek gemeteran, begitu di dunia maya, wah kayak paling jago, paling playboy. Itu mass mediated reality. Kalau maki-maki luar biasa begitu di dunia maya, tapi masuk dunia nyata, kamu mengkeret. Itu mass mediated reality. Itu fenomena unik, luar biasa. Ini kesadaran-kesadaran baru yang menggugah kelompok teori kritis untuk mengkritisi dunia modern.